Bunda kemarin lewat Brebes enggak? Situ inget enggak? Wah, saya tidur katanya. Saya nggak tahu. Saya nanya anak saya tidur semua, dua-duanya. Nggak selang lama ada yang ngomong, mungkin itu entah itu kodam ataupun sesepuh, nggak tahu. Tiba-tiba muncul aja gitu ngomong di raga istri saya. Apa itu saya bantu kok? Saya yang bantu. Kalau kamu nggak saya bantu ya istri kamu jatuh naik motor kok tidur gitu. Ya saya ngomong ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi dengan kami di Kisah Musafir. Nah teman-teman Kisah Musafir, kali ini kami berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah di depan saya sudah ada Mas E. Beliau memiliki kisah yang cukup unik, yaitu mengalami perjalanan di saat mudik dari Pekalongan menuju Cirebon. Dan beliau mengalami yang namanya masuk ke portal goib. Gimana kisahnya? Jangan skip video ini. Gimana Mas E? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mas E asli wong Jawa Tengah. Betul. Asli Pekalongan Mas. Iya. Itu kejadian di tahun berapa Mas? Di saat mudik? 2024 kemarin. Baru dong. Baru. Lebaran kemarin. Iya. Itu gimana kisahnya? Silakan Mas E. Jadi waktu itu saya sama keluarga, istri sama anak, bawa motor pulang ke Pekalongan, terus mau berangkat lagi ke Cirebon. Kita berempat naik sepeda motor satu. Dalam perjalanan itu kita biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Kita jalan santai sampai Comal, Pemalang, terus sampai ke Tegal. Nggak lama saya berhenti makan di warung. Habis itu ya sekitar setengah jam lah di situ. Nggak lama kemudian kita mau jalan lagi, dan kebetulan istri saya tuh capek di situ pas istirahat itu. Entah mengapa istri saya di dalam hati mengucapkan ya pengen cepat sampai, tapi nggak diucapkan secara langsung, cuma di dalam hati. Nggak selang lama saya jalan. Habis jalan dari Tegal itu biasa awalnya kita lewat jalan Pantura itu, tapi dengan keanehannya tiba-tiba kita itu nyampe Kanci, Cirebon, nggak ngelewatin Brebes gitu. Saya juga sempat bingung, di dalam hati mengatakan ini lewat mana, tapi saya udahlah lanjut aja. Tapi tahu-tahu kok nyampainya di Kanci gitu. Saya lihat-lihat kok nggak lewat kota Brebes. Tak liatin lagi, mana alun-alun Brebes, nyampe-nyampe. Malah yang saya temuin malah jalan yang mau masuk ke tol Kanci itu. Makanya saya kagetnya kok tahu-tahu nyampe Kanci, nggak ngelewatin Brebes. Terus saya baru sadar nyampe Kanci, ya udahlah, mungkin memang nggak lewat mungkin lewat jalan baru, kata saya dalam hati seperti itu. Selang itu saya nyampe rumah, terus alhamdulillah dengan selamat semuanya. Baru keesokan harinya saya di rumah tuh
nanya ke istri saya, biasa saya sebut Bunda ya. Iya. Bunda, kemarin lewat Brebes enggak? Situ inget enggak? Saya ngomong. Wah, saya tidur katanya. Saya nggak tahu. Saya nanya anak saya tidur semua, dua-duanya. Nggak selang lama ada yang ngomong, mungkin itu entah itu kodam ataupun sesepuh, nggak tahu. Tiba-tiba muncul aja gitu ngomong di raga istri saya. Apa itu saya bantu kok, saya yang bantu. Kalau kamu nggak saya bantu ya istri kamu jatuh naik motor kok tidur gitu. Ya saya ngomong ya terima kasih. Terus nggak lama kemudian istri saya sadar lagi gitu. Saya nanya kok jawabannya seperti itu, ada yang ngomong katanya ada yang bantu gitu. Iya apa enggak, saya nanya ke istri saya. Kalau saya mah tidur nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kalau emang itu ada jawaban kayak gitu ya mungkin yang ada di badan saya muncul gitu. Dan setelah itu saya mengucapkan terima kasih, dia keluar lagi. Saya pun ya udah akhirnya diam dan cuma kok aneh gitu aja. Dari Tegal nyampe Cirebon itu waktunya enggak, istilahnya waktunya cepat sekali, bahkan nggak ada 1 jam, kayak cuma 10 menit gitu. Nah, Mas di sepanjang perjalanan dari Tegal ke Kanci itu jalannya biasa, pemandangannya apa gimana? Seingat Mas waktu itu. Yang saya ingat itu saya itu lewatnya di jalur pinggir laut, Pesisir pantai. pesisir pantai. Ramai nggak kendaraan? Ada 1-2, tapi dia nggak nengok nggak apa, lurus aja gitu. Saya juga kaget. Jalan ini kayaknya saya belum pernah saya lewatin gitu. Kok lewatnya pinggir pantai terus gitu. Dalam hati ini bertanya-tanya sebetulnya, cuma saya nggak ada yang ditanya gitu. Iya. Terus nggak lama saya sempat berhenti sebentar, melihat kiri kanan gitu, dan memang kanan saya itu laut, air semua. Bahkan saya mikir apa ini jalan baru kali. Iya, oke, teman musafir, sorry ada sedikit gangguan, mungkin Mas nya tidak izin dulu ke karuhun istrinya gitu kan. Jadi tadi lagi tiba-tiba kita ambil video itu, kita syuting itu lampu lighting mati sendiri ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah menyala kembali. Mas boleh izin dulu ke karuhunnya? Iya. Silakan berdoa. Ya udah. Dah. Ya betul Mas ya tadi saya pengen menanyakan gitu kan, karena tadi kan di kisah Mas itu ada bahwasannya istri dan anak itu tertidur. Nah secara logika kalau di motor kan tidur ya jatuh ya. Betul. Makanya saya sempat bingung juga sebetulnya, kok istri saya tidur, anak saya tidur semua. Tapi itu nyata, istri saya ngomong sendiri gitu, kalau dia itu tidur. Karena kenyang mungkin ya. Bisa jadi habis makan sih. Iya kenyang. Memang pelor juga berarti istrinya Mas Iya, bisa jadi begitu. Ya itu tadi kisahnya itu ya, kalau masalah jalannya itu emang di pesisir pantai yang jelas. Yang saya ingat itu pesisir pantai. Bahkan saya sempat mikir ini jalan baru, jalan apa, kok nggak ngelewatin Brebes gitu, alun-alun Brebes gitu. Tapi kan nggak mungkin Mas yang namanya dari Tegal kan harus ke Brebes ya. Betul. Meskipun kita lewat jalan baru pasti ada Brebesnya dong. Iya. Cuma pada waktu itu Mas memang sama sekali nggak connect gitu. Nggak connect sama sekali. Padahal jarak jarak Tegal Brebes itu kan lumayan jauh lah. Betul.
terus nyampe Cirebonnya juga kan jauh, terus pasti kelihatan Brebes itu udah pasti, karena saya juga sering mudik bawa motor. Cuma kok ini aneh gitu, cuma nggak disebutin langsung sih waktu itu, cuma dalam hati aja gitu. Baru disebutin setelah ya tadi keesokan harinya itu cerita sama istri, ya itu tadi jawabannya seperti itu. Jadi ada sosok makhluk kasat mata itu menjawab bahwa dia yang menolong dia, yang menuntun saya lah lewat jalannya dia gitu. Bahkan saya sempat merinding itu waktu itu karena keanehan itu. Terus saya nggak lama diem, terus nggak lama kemudian istri saya sadar itu tadi, baru kita ngobrol lagi seperti biasa. Ada pesan-pesan Mas buat teman-teman musafir barangkali di perjalanan gitu, seperti apa harusnya? Ya sebetulnya ya kita kan manusia ya, terus pasti berdampingan dengan makhluk-makhluk yang kayak gitu lah, makhluk astral, entah makhluk kasat mata. Ya intinya kita saling menjaga terus menghormati aja sih. Jadi makhluk itu tuh emang ada, intinya seperti itu. Terus kita manusia harus saling tolong menolong antar manusia, itu udah wajib hukumnya. Jadi kebaikan kita, kesalahan kita itu semuanya nanti akan dibayar oleh sifat-sifat kita sendiri. Kita baik dibalasnya baik, kita jelek ya dibalasnya jelek, seperti itu sih sebenarnya. Jadi intinya untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi, mungkin itu aja Mas. Oke, terima kasih Mas kisahnya cukup menarik. Yang biasanya tersesat atau mengalami portal gaib di alas Oban, kali ini Mas dan keluarga mengalami portal gaib di daerah Brebes, di kota Brebes gitu. Tegal Brebes. Ya buat teman-teman kisah musafir barangkali ingin menjadi narasumber ataupun mempunyai kisah yang mau dibawakan, bisa mengirimkan emailnya di deskripsi ataupun WA admin kami. Terima kasih, kami dari Kisah Musafir Pekalongan, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.